Hai teman-teman, selamat datang di channel Rafael Simangunsong. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 menurut pandangan agama Buddha. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Langsung aja kita simak video. Tercatat sejak bulan Maret silam, kemunculannya pertama di Wuhan, Cina, virus corona saat ini telah merebak hampir ke seluruh penjuru dunia, dan hampir semua orang telah tertular virus ini. Per 26 Oktober tahun 2020, dari data yang kami dapat dari sumber World Matters, jumlah total kasus COVID-19 mencapai 43,3 juta kasus, dengan jumlah pasien yang sembuh mencapai 31,8 juta, sedangkan yang 1,1 juta pasien meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, dari data per 25 Oktober 2020, pemerintah mengkonfirmasi jumlah total korban COVID-19 sudah mencapai 389.712 kasus, dengan kasus kematian sebanyak 13.299 dan 313.764 kasus pasien sembuh. Bila kita tilik dari sisi sejarah, wabah-wabah pada masa lalu memang tidak serupa dengan COVID-19. Akan tetapi, memiliki pola dan dinamika fenomena yang mirip. Perlu disyukuri bahwa umat manusia selalu menang melawan wabah, baik secara pasif dengan mengandalkan imunitas, maupun aktif dengan cara preventif dan mengobati. Ada begitu banyak wabah-wabah pada masa lalu yang mematikan. Yang pertama, wabah Justinian yang terjadi pada tahun 540 Masehi. Kemudian pada tahun 1374, wabah Black Death. Lalu The Great Plague of London yang terjadi pada tahun 1665. Lalu disusul dengan cacar air pada tahun 1780. Kolera yang terjadi pada awal abad ke-19. Dan yang terakhir adalah wabah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1912. Namun, kepasivan adalah kesalahan ketika sains telah hadir sebagai solusi dan sejarah tinggal dipelajari sebagai refleksi. Para sejarawan mengatakan harapannya pandemi COVID-19 akan menjadi memori bersama bagi seluruh umat manusia yang berhasil melewatinya, sehingga generasi selanjutnya di masa depan tidak perlu mengulangi kesalahan pemimpin-pemimpin masa kini yang kelabakan dan sudah menjadi rahasia umum dengan halus mengambil jalan pasif. Menurut para sosiolog, fenomena pandemi COVID-19 ini menimbulkan rasa cemas dan ketakutan yang mengakibatkan disorganisasi dan disfungsi sosial masyarakat. Dari laman tempo.com menawarkan dua cara untuk mengatasi kedua hal tersebut: intervensi sosial dan sistem manajemen informasi berbasis digital. Intervensi sosial dilakukan dengan cara memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, psikososial, keterampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona, atau keterampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pendampingan, advokasi, dan pelayanan edukasi atas informasi seputar virus corona. Lalu bagaimana tanggapan umat Buddha mengenai fenomena COVID-19 ini?
Menurut para pengajar atau biku dalam umat Buddha, COVID merupakan energi negatif dari pembantaian hewan-hewan liar secara terus-menerus dan bisa mencapai titik kulminasi tertentu yang mengakibatkan munculnya penyakit baru ini. Hal itu dipandang sebagai perilaku buruk dengan mengkonsumsi hewan liar, dengan mengakibatkan virus-virus bermutasi dengan cepat sehingga banyak penyakit aneh bermunculan. Hal itu bermula dari ketidaktahuan dan kurang memahami proses sebab akibat yang terjadi di dalam alam semesta ini. Abhidhamma menguraikan 5 jenis hukum alam atau yang disebut dengan panca niyama. Jika segala apa yang kita lakukan atau disebut dengan kamma niyama akan mempengaruhi iklim dunia atau disebut dengan utu niyama. Sebagai contoh, karma negatif yang dihasilkan dari penyebab ketamakan atau kebencian umat manusia seperti penebangan liar terlalu berlebihan akan terjadi gangguan pada alam sekitar ataupun ekosistem yang dapat berubah, seperti musim hujan tidak datang pada waktunya, musim kemarau yang terlalu panjang disusul dengan badai hujan yang terlalu ekstrim, sehingga terjadinya bencana alam banjir bandang, tanah longsor, ataupun kebakaran hutan, serta bencana lainnya. Dalam perspektif agama Buddha, penyakit adalah sesuatu hal yang wajar dan pasti kita terima. Tidak hanya corona, melainkan banyak penyakit lainnya. Maka dibutuhkan usaha untuk menjaga kesehatan tubuh semaksimal mungkin. Selain itu, juga menjaga batin untuk tidak cemas, takut, dan panik. Dunia yang sedang dijalani yang disebut dengan samsara ini penuh dengan kesulitan, ancaman, gangguan, duka, dan sebagainya pasti selalu ada. Karena kecemasan dan ketakutan muncul dari 2 faktor mental, yakni moha dan loba. Moha atau awija merupakan ketidaktahuan. Mereka berpandangan juga bahwa semua kelahiran dan kematian adalah duka, dan penyebab segala penderitaan adalah nafsu-nafsu keinginan. Oleh karena itulah, kelahiran kembali akan terus berulang, karena nafsu ingin dilahirkan kembali. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Sampai jumpa di video selanjutnya. So,